Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi hari ini di acara Kurenungkan Firman-Mu. Mari kita sungguh-sungguh mengambil waktu untuk kita bisa merenungkan firman Allah. Karena firman Allah ini akan menjadi pelita buat kaki kita. Sehingga jalan hidup kita itu bisa terarah dengan baik karena terang. Dan terang itu dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang terus akan kita lakukan. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini biar firman-Mu berbicara buat kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu dan hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau terus menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Hati kami condong kepada apa yang benar sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada sesuatu yang tidak bisa kita tunda, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Memberitakan Injil itu sesuatu yang tidak bisa kita tunda. Di mana kita tahu bahwa di dalam Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, untuk Anda datang kepada Bapa itu hanya melalui Yesus. Hari ini kita percaya hidup kita ini bukan lagi berjalan dalam kegelapan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, hidupmu dan hidupku ini telah ditebus dari dosa yang mengikat hidup kita. Dan kita berjalan di arah yang berbalikan. Awalnya kita menuju kepada maut, tapi hari ini kita diubah untuk berjalan di dalam terang. Dan ini yang dunia butuhkan. Karena itu saudara, bahwa ini adalah sebuah panggilan yang tidak dapat ditunda. Saudara, keselamatan yang kita terima itu tidak boleh berhenti di dirimu sendiri. Hidup Anda harus menjadi terang bercahaya bagi orang lain. Minggu lalu telah saya sampaikan bagaimana kehidupan kekristenan kita itu harus menjadi teladan. Karena apa? Dunia ini membutuhkan. Dunia ini ingin melihat kapan saatnya anak-anak Tuhan. Nah, panggilan ini melekat dalam hidup Anda dan saya. Karena itu saudara, kehidupan yang berubah itu menjadi kata kunci untuk Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu melalui Yesus, maka hidup kita ini harus sungguh-sungguh mengalami yang namanya keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hanya Yesus jalan kebenaran. Saudara, bukan hanya jalan itu bukan hanya bicara soal tujuan. Tujuan memang ada, kita bisa melihat, tetapi jalan itu juga bisa melalui proses. Kesetiaanmu kepada Tuhan di dalam proses jalan Yesus itu penting. Di mana keputusanmu di saat Anda mungkin mengalami banyak hal, Anda tetap berkata, "Aku tidak mau meninggalkan Tuhan." Nah, disinilah sikap hati dan hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Percayalah, hidup Anda dan saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lalu jalan Yesus dikatakan, "Akulah jalan kebenaran." Yesus jalan kebenaran. Tahu nggak saudara, dunia ini membutuhkan kehidupan yang benar. Mereka ini sudah lama hidup di dalam kemunafikan, hidup dengan jalan-jalan yang salah. Apa yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Hari ini menjadi kabur tentang kebenaran. Tapi firman Allah mengajar Anda dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Saya percaya kalau hidup Anda dan saya hidup di dalam kebenaran, dalam jalan Yesus itu, maka kehidupan yang benar itu akan menjadi terang buat orang lain. Karena itu hiduplah di dalam kebenaran. Jangan turunkan standar firman Allah demi keuntungan pribadi kita. Jangan. Tapi biarlah kita hidup di dalam Tuhan. Dan saya percaya hidup Anda dan saya akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Lalu yang ketiga apa? Kehidupan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata kehidupan itu berarti bicara soal kehidupan yang hidup. Kenapa perlu saya sampaikan kehidupan yang hidup? Karena ada banyak kehidupan yang mati. Kelihatannya hidup tetapi di dalamnya mati. Kekuatan kita sebenarnya bukan apa yang tampak luar. Tampak luar ini penuh dengan sandiwara.
Tapi siapa kita itu adalah siapa yang di dalam hidup kita ini. Kadang kita orang tampak tegar di luar tapi dalamnya ciut. Mudah stres, mau bunuh diri, ya mudah putus asa, gampang kecewa, kepahitan. Manusia di dalam roh kita ini lemah sehingga kita ini menjadi bulan-bulanan daripada si jahat. Karena apa? Kita tidak pernah bisa berdiri di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Saya percaya di dalam Yesus engkau bukan mengalami hanya berkat di luar, tapi di dalammu juga akan mengalami kekuatan. Makanya itu saudara, ini adalah panggilan yang tidak dapat ditunda. Hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Sebab Injil itu adalah satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus. Amin. Lalu yang kedua, kenapa disebut panggilan tidak dapat ditunda? Karena waktunya manusia itu terbatas. Saudara, di bawah kita ini banyak kesempatan. Nah, kesempatan itu mungkin adalah kesempatan terakhir. Kalau kita tidak pernah melihat kesempatan untuk memberitakan Injil, maka orang lain mungkin akan menuju pada kemaut. Karena itu panggilan yang kedua, bahwa panggilan ini tidak dapat ditunda. Karena apa? Semua itu serba terbatas. Jangan tunda. Memberitakan Injil jangan tunda. Saudara, dasarnya itu adalah kasih. Dasarnya itu adalah belas kasihan dan kasih. Ya, kepada orang. Saya percaya kalau hidup kita dipenuhi dengan beban ilahi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka ekspresi yang paling kelihatan adalah mengasihi sesamamu. Dan itu adalah sebuah perwujudan kekristenan. Bagaimana hidupmu dilihat orang lain. Karena itu biarlah orang lain melihat terangmu. Sehingga dari situ mereka berbalik kepada Tuhan. Karena kenapa? Kenapa kita harus lakukan itu? Karena waktunya sangat terbatas. Ya, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 20 dikatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Sangat singkat, sangat terbatas. Karena itu ayo di waktu yang terbatas ini jadilah berkat. Di waktu yang terbatas ini jadilah terang buat orang lain. Sehingga orang lain melihat Kristus dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudara. Lalu yang ketiga dikatakan, kenapa waktunya itu panggilan ini tidak dapat ditunda? Karena apa? Kasih Kristus itu mendesak hati kita. Ya, kasih Kristus itu menguasai hati kita. Saya percaya tadi saya bilang kalau Anda dikuasai oleh kasih Kristus, maka kasih itu juga akan membuat Anda mengasihi sesamamu. Apalagi orang-orang yang hari ini berjalan dalam kegelapan. Saudara, mereka membutuhkan terang Tuhan. Karena itu hidupmu dan hidupku ini harus menjadi kesaksian. Kasih di dalam hidup kita itu yang akan meletakkan belas kasihan ilahi. Dan itu yang mendesak keluar untuk menjadi satu beban, namanya beban ilahi. Hidup kita ini penuh dengan beban. Bukan hanya beban persoalan hidup, tapi satu beban yang daripada Allah, yaitu beban ilahi. Nah, beban ilahi itu yang menggerakkan Anda untuk menjadi kesaksian. Beban ilahi itu yang menggerakkan Anda untuk menjadi terang. Beban ilahi itu yang membuat Anda menjadi kesaksian atau menjadi cahaya terang bagi orang lain. Saudara, hidupmu dan hidupku ini dilihat banyak orang. Minimal keluarga Anda melihat bagaimana Anda hidup. Kata-kata biasa akan menjadi biasa tanpa perbuatan. Tapi kalau kata-kata disertai dengan perbuatan, itu akan menjadi sesuatu yang tajam untuk mengajar seseorang. Karena itu penting hidup yang berubah, hidup yang menjadi terang, karena Anda adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi terang dunia. Amin. Karena itu hari ini saudara menyadari bahwa panggilan ini tidak bisa ditunda. Ayo, waktunya sangat terbatas karena dunia ini harus diselamatkan. Dan Tuhan mau memakai Anda dan saya untuk menjadi terang Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terangi hati kami supaya kami mengerti kehendak-Mu. Bahwa keselamatan bukan hanya berhenti pada diri kami, tapi diri kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni Tuhan, kadang kami menjadi batu sandungan. Tapi hari ini kami mau berubah. Kami mau bertobat di area-area yang dimana kami sering kali jadi batu sandungan. Kami mau berubah. Justru dalam kelemahan kau ubah menjadi kekuatan untuk hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan kerenungan firman-Mu ini, biar hidup mereka berubah dan perubahan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, biar firman Allah ini berbicara, mendorong hidup kita untuk terus kekristenan itu bukan hanya sekedar agama,
Tapi kekristenan adalah bicara soal kehidupan yang diubahkan. Dengan satu tujuan apa? Supaya hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Untuk itu mari kita terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube GMS Kalimantan. Saudara tetap semangat mengikuti acara ini. Saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus diberkati di acara-acara rohani yang pastinya akan membawa Anda bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Karena itu ayo tetap semangat, Tuhan menyertai kita. Amin. Bye-bye.